الحمد لله الحمد لله الذي أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة صلاة وسلاما دائمين لقائلها يأتي يوم القيامة بغير خائب. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, izinkan Al-Faqir kata menyampaikan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita semua, para nabi dan juga para salihin, agar senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud berkaitan juga dengan bagaimana kita menerapkan keislaman kita setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, tatkala kita telah memproklamirkan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, totalitas, tidak tebang pilih, yang enak diambil, yang menguntungkan diambil, yang berat menurut dirinya dan hawa nafsunya maka cenderung ditinggalkan. Ini adalah cara orang berislam yang tidak kafah, bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa kita telah disapa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208 dengan tegas. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak disapa, yang enggak beriman enggak dipanggil dalam ayat ini. Karena kita menjadi orang yang beriman, maka Allah sambut dan Allah persilahkan, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam itu kafatan, secara menyeluruh. Dan Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah setan. Allah kasih alasan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu bagi kalian manusia adalah aduwwun mubin, adalah musuh yang nyata bagimu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tatkala Allah berikan hidayah, yang itu sebuah karunia besar, sehingga kita menjadi orang yang muslim, menjadi orang yang mukmin. Ini adalah sesuatu yang juga dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jarak kita tidak kurang dari 1400 tahun dengan beliau. Toh nyatanya Allah masih berikan kepada kita bagian iman
yang ada pada diri kita masing-masing. Ini yang baginda Nabi Muhammad SAW pernah sampaikan kepada para sahabat, waditu qad ra'aitu ikhwani, alangkah bahagia dan senangnya kalau setelah saja bisa atau kita semua ini bisa menyaksikan saudara-saudara kita. Para sahabat yang mendengar pernyataan ini kemudian bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, bukankah kami juga saudara-saudara baginda? Dijawab oleh beliau, bal antum ashabi, kalian bukan saudara-saudara saya, tapi kalian adalah sahabat-sahabat saya. Adapun yang dimaksud dengan saudara-saudara saya adalah mereka yang belum saja lahir dan hadir di dunia ini. Jarak yang jauh kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata kita termasuk golongan yang dirindukan oleh beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jauh, dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW adalah urusan yang tidak terlalu penting. Kenapa? Karena kita ingat tatkala baginda Nabi Muhammad SAW, siapapun itu, asal dia menjadi umat beliau, beliau menyampaikan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku, mereka itu apakah orang Arab, orang bukan Arab, orang yang hidup sezaman denganku atau yang tidak hidup sezaman denganku, yang dekat waktunya denganku atau yang jauh keberadaannya denganku, semua itu asal mereka umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka yadkhulunal jannah, mereka mendapatkan jaminan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau, orang yang enggan. Maka saat itulah kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tatkala sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan, yang enggak mau masuk surga? Alangkah malangnya orang seperti ini. Beliau sampaikan, man ata'ani dakhala jannah, orang yang mau taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani, dan orang yang enggak mau, orang yang senantiasa menyelisihi, enggak mau nurut dengan ajaran yang aku bawa, itu tandanya orang yang tidak mau masuk surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang muslim pun, orang yang sudah ngaku beriman, nyatanya tidak semuanya orang dalam level yang satu. Mereka berbeda-beda kadar keislamannya, mereka juga berbeda-beda kadar keimanannya. Kenapa bisa begitu? Apa yang menyebabkan kadar keimanan dan keislaman mereka berbeda-beda? Jawabnya adalah setidaknya ada 4 hal yang membuat komitmen keislaman seseorang itu menjadi berbeda-beda. 4 hal ini yang mempengaruhi. Satu antara lain adalah disebabkan karena dunia. Kita semua hidup di dunia, dan waktu orang berada di dunia ini, dia pun juga harus mengikuti pola-pola, model-model, aturan-aturan yang berlaku di dunia. Contoh, orang itu perlu makan, makanan mereka ada di dunia, harus cari. Semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia ini perlu untuk dipenuhi. Karena apa? Karena dia hidup di dunia ini. Tapi ada orang yang hidupnya di dunia ini menjadikan dunia untuk dunia, hanya untuk dunia. Dia nggak pernah berpikir sama sekali tentang akhirat. Sehingga apapun, sejak dia mulai bisa menghasilkan penghasilan sampai dia meninggal, dia tidak pernah memikirkan bagaimana mempersiapkan kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Yang kedua, ada juga orang yang hidup
di dunia ini untuk akhirat. Ini kelas yang tertinggi. Dia hidupnya di dunia ini, tapi semua diorientasikan kepada akhirat. Kalaupun dia bekerja, maka harus dihubungkan bagaimana harus dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menunjang kekuatan ibadahnya, makin rajin, makin mudah. Kalaupun dia punya harta, demikian juga. Kalaupun dia juga harus berkeluarga, semua diorientasikan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk persiapan kembali kepada kehidupan akhirat. Ini kelas yang tinggi. Umumnya orang itu setidaknya kehidupan dunia ini untuk dua hal, yaitu untuk dunia juga dan untuk akhiratnya. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Tatkala kita berdoa, maka ada doa yang diajarkan kepada kita, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ini yang sedang level orang yang sedang keislamannya. Di antara mereka ada yang berucap dalam doanya, Rabbana wahai Tuhan kami, atina, anugerahkan kepada kami fid dunya, di dunia ini hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, anugerahkan pula ya Allah di akhirat nanti hasanatan, kebaikan pula, wa qina adzabannar, dan juga jauhkan kami, selamatkan kami dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermacam-macam nampaknya orang tatkala hidup dunia ini, yang dunia ini ternyata bisa juga mempengaruhi komitmen keislamannya. Orang yang luntur sama sekali, maka orang itu tidak pernah memikirkan kehidupan akhiratnya. Dia hanya untuk dunianya. Yang kedua, komitmen itu juga dipengaruhi oleh sesama manusia. Kita ini sebagai makhluk sosial, sebagai seorang anak ada orang tua, suami ada istri, orang tua ada anak, teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, anak buah dengan atasannya, atasan, relasi kerja, semua orang-orang yang ada di sekitar kita ini punya potensi juga mempengaruhi keislaman kita. Yang dituntut adalah tatkala kita berinteraksi dengan siapapun, jangan sampai mengikis komitmen keislaman kita. Allah contohkan, Nabi Allah Ibrahim tidak pernah terpengaruh tatkala ayahnya merintangi dakwahnya dan juga mengajaknya untuk menjadi penyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak terima itu, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga tidak terpengaruh dengan anaknya. Siti Asia tidak pernah terpengaruh dengan kekafiran Fir'aun, suaminya. Banyak contoh-contoh manusia yang apabila istiqamah maka tidak akan terpengaruh dalam interaksi sosial sesama manusia. Yang ketiga, keislaman seseorang itu juga bisa dipengaruhi kadar rendah dan tingginya, kuat dan lemahnya itu oleh syaitan. Jelas tatkala Allah laknat setan, setan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, setan juga minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi ba'atsun, wahai Tuhan, wahai Allah, tangguhkan kami, jangan kami dimatikan dulu sampai hari kiamat nanti. Untuk apa? Aku akan goda manusia itu, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan gelincirkan mereka manusia itu semuanya, sebanyak-banyaknya. Maka kalau kita tidak sadar ini, bisikan, ajakan, bujukan, rayuan, talbis syaitan itu menjadi pengaruh yang buruk terhadap keislamannya. Kecuali orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya, mereka akan tangguh dalam ibadah itu. Apalagi keislaman kita juga kadarnya bisa juga dipengaruhi oleh nafsu kita, hawa nafsu. Kita ini manusia
kan hidup, ada jasadnya, ada ruhnya, ada akalnya, juga ada nafsunya. Dan nafsu itu cenderung la'ammaratun bis-su'. Nafsu, hawa nafsu kita ini cenderung untuk memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, maka sudah dipastikan akan luntur, tipis, lemah komitmen keislamannya. Oleh karena itu, kalau manusia dipengaruhi oleh empat ini, maka Allah kasih cermin buat kita semua agar kita bisa berkaca ada di level mana kita ini dalam berislam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dalam surat Fatir ayat ke-32, tatkala Allah menyampaikan tsumma awratnal kitaba alladziina istafaina, dan kemudian tatkala aku wariskan kitab Al-Qur'an itu yang di dalamnya ada ajaran Islam diterima oleh orang-orang muslimin, itu ternyata orang-orang yang terpilih itu dalam keislamannya ada 3 tingkatan. Yang pertama, mereka yang masuk berada dalam low level. Allah istilahkan walimun li nafsihi, tingkatan yang paling bawah, rendah banget. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak tuntas mengerjakan amal-amal wajibnya, apalagi yang sunnah. Mereka juga tidak takut melanggar hal-hal yang haram, apalagi yang makruh. Low level. Ada yang medium, yang Allah istilahkan dalam surat Fatir ayat ke-32 itu dengan muqtasid, orang yang sedang keislamannya. Siapa mereka? Orang yang tuntas mengerjakan hal-hal yang wajib dalam agama Islamnya, walaupun yang sunnahnya tidak sempurna. Dan orang yang secara total meninggalkan yang haram, walaupun yang makruh juga terkadang masih dikerjakan. Tetapi dia muqtasid. Orang ini Allah Subhanahu wa taala janjikan di hari kiamat nanti fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah tatkala menghisab amal-amal mereka di hari kiamat nanti, Allah hisab dengan mudah, dengan cepat, dengan penuh toleransi. Sedangkan yang paling tinggi keislaman itu adalah sabiqun bil khairat. Tatkala mereka adalah orang-orang yang mengerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah secara apik, sempurna, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh secara totalitas, mereka adalah yang sabiqun bil khairat, orang yang masuk pada level yang paling tinggi. Itu biidznillah, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari semakin kita dekatkan dengan ajal kematian kita, maka komitmen keislaman kita semakin membaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله بالسمع وطاعته. وقال أيضا الله سبحانه وتعالى ولم يزال قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.